Tahukah kamu? Sebagian besar manusia tidak sadar bahwa ada kekuatan besar di dalam dirinya yang sebenarnya terus berusaha menyelamatkan hidup mereka. Kekuatan itu bekerja diam-diam, tanpa suara dan tak terlihat. Bahkan saat kamu tidur, ia tetap menjaga detak jantungmu, memperbaiki tubuhmu, mengatur napasmu, dan mempertahankan hidupmu tanpa pernah berhenti sedetik pun. Kekuatan itu adalah bawah sadarmu. Dan yang jarang disadari banyak orang, batin bawah sadar sebenarnya selalu bergerak menuju kehidupan. Ia selalu bergerak ke arah pertumbuhan, kesembuhan, ketenangan, dan perlindungan. Namun ironisnya, kebanyakan manusia justru hidup seolah-olah melawan kekuatan terbesar di dalam dirinya sendiri. Mereka sibuk mencari jawaban keluar, padahal ada kekuatan sunyi di dalam dirinya yang sudah bekerja tanpa henti sejak mereka lahir. Lalu pertanyaannya sekarang, jika ada kekuatan sebesar itu di dalam dirimu, mengapa masih begitu banyak manusia hidup dalam ketakutan, keterbatasan, dan penderitaan? Lebih dari 90% aktivitas pikiranmu sebenarnya berada di bawah sadar, artinya, sebagian besar hidupmu tidak dikendalikan oleh apa yang sesekali kamu pikirkan, melainkan oleh apa yang terus-menerus tertanam di dalam dirimu. Batin bawah sadar manusia bukan sekadar tempat menyimpan ingatan. Ia adalah pusat kekuatan hidup yang terus bekerja 24 jam sehari. Ia tidak pernah tidur. Ia selalu berusaha menolongmu, melindungimu, dan mengarahkanmu menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya di dalam dirimu selalu ada dorongan untuk bangkit, untuk sembuh, untuk memperbaiki hidup, dan untuk melanjutkan perjalanan meskipun berkali-kali terluka. Batin bawah sadarmu terhubung langsung dengan hidup tak terbatas dan kebijaksanaan tak terhingga. Gerak hati serta ide-idenya selalu menuju kepada hidup. Segala cita-cita, ilham, dan daya lihat yang besar bagi kehidupan yang lebih agung dan mulia, semuanya bersumber dari dalam bawah sadarmu. Bawah sadar bicara kepadamu dalam keheningan intuisi, gerak hati, firasat, isyarat, dorongan, dan ide-ide baru. Lewat bisikan halus itu, ia selalu mengatakan kepadamu untuk bangkit melebihi keadaanmu sekarang, tumbuh, maju, bertualang, dan bergerak maju menuju tempat yang lebih tinggi. Para seniman, pemusik, penyair, ahli pidato, dan penulis juga selalu mendengarkan daya bawah sadarnya untuk memperoleh semangat serta ilham. Kita bisa melihat contoh dari seorang penulis terkenal, Robert Louis Stevenson. Sebelum tidur, ia memiliki kebiasaan memberi tugas khusus kepada bawah sadarnya untuk menciptakan dongeng-dongeng baginya selagi ia terlelap. Ketika dompetnya sedang kempis, ia biasa meminta bawah sadarnya supaya memberikan sebuah cerita detektif yang baik. Stevenson mengatakan bahwa kecerdasan dari batin dalamnya memberikan cerita itu sepotong-sepotong, persis seperti cerita bersambung. Ini menunjukkan kepadamu bahwa batin bawah sadarmu akan mengatakan pepatah agung dan bijaksana melalui dirimu, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh batin sadarmu sendiri. Lalu, bagaimana tubuh menggambarkan kerja batinmu? Hubungan timbal balik antara batin sadar dan bawah sadar sebenarnya membutuhkan hubungan yang sama di dalam sistem syaraf tubuhmu. Sistem cerebrospinal adalah organ dari batin sadar, sedangkan sistem simpatetik adalah organ dari batin bawah sadarmu. Sistem cerebrospinal menjadi saluran yang mengalirkan penginderaan sadar melalui kelima indera fisikmu, sekaligus mengontrol gerakan tubuhmu. Sistem ini memiliki pusat syaraf di otak dan menjadi saluran bagi setiap aktivitas mental sadarmu. Di sisi lain, ada sistem syaraf otomatis yang bekerja di luar kesadaranmu. Pusatnya berada di daerah solar plexus, atau yang sering disebut sebagai otak perut. Sistem inilah yang menjadi jalur bagi berbagai proses bawah sadar yang menopang fungsi-fungsi vital tubuhmu tanpa perlu kamu sadari. Menariknya, kedua sistem syaraf ini bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi juga dapat saling terhubung dan bekerja selaras satu sama lain. Cara paling sederhana untuk memahami hubungan antara pikiran dan tubuh adalah dengan menyadari bahwa setiap ide yang diterima oleh batin sadar akan mengirimkan pengaruh yang sama ke seluruh sistem syaraf tubuhmu. Lalu sistem syaraf itu akan meneruskan pengaruh yang sama ke sistem syaraf otomatis,
yang terhubung langsung dengan batin bawah sadarmu sebagai pusat kekuatan kreatif di dalam dirimu. Beginilah caranya setiap pikiranmu menjelma menjadi nyata. Tiap pikiran yang dipelihara dalam batin sadarmu dan kamu terima sebagai sebuah kebenaran, akan dikirim ke solar plexus, yang bertindak sebagai otak batin bawah sadarmu, untuk dijadikan dagingmu dan dijelmakan ke dalam dunia kenyataan. Sebab, ada kecerdasan agung yang memelihara badanmu. Bila kamu mempelajari sistem sel dan struktur organ tubuhmu, seperti mata, kuping, jantung, hati, kemih, dan organ lainnya, kamu akan mengetahui bahwa mereka semua terdiri atas kelompok sel yang membentuk satu kesatuan kelompok kecerdasan. Mereka berfungsi bersama dan bisa menerima perintah, lalu melakukannya berdasarkan sugesti dari batin utama, yaitu batin sadarmu. Banyak orang mengatakan bahwa ada kecerdasan tersembunyi yang selalu memelihara badanmu bila ia dibiarkan sendiri. Hal itu sangat benar. Namun, kesulitannya saat ini ialah bahwa batin sadarmu selalu ikut campur dengan fakta-fakta dari panca indera yang hanya berdasarkan apa yang kelihatan dari luar saja. Hal inilah yang seringkali menyebabkan ayunan kepercayaan palsu, memunculkan ketakutan, dan berbagai pendapat yang keliru. Bila ketakutan, kepercayaan palsu, dan pola-pola negatif ini dibiarkan menggores pada batin bawah sadarmu melalui kebiasaan psikologi atau emosimu, maka tidak ada jalan lain bagi batin bawah sadar kecuali menerima perintah tersebut, lalu mulai mengerjakannya sesuai dengan ketentuan cetak biru buruk yang kamu berikan. Padahal, batin bawah sadar bekerja terus-menerus bagi kepentingan dirimu. Batin subjektif di dalam dirimu bekerja tanpa henti bagi kebaikan umum, memantulkan prinsip hidup yang serasi di belakang semua benda di dunia ini. Batin bawah sadarmu mempunyai kemuannya sendiri, dan ia merupakan sesuatu yang sangat nyata di alamnya. Ia bekerja siang dan malam, tanpa peduli apakah kamu mengarahkannya atau tidak. Dialah pembentuk sejati dari badanmu, tetapi kamu tidak bisa mendengar, melihat, atau merasakan saat ia melakukan hal itu, karena semuanya merupakan sebuah proses yang sunyi. Bawah sadarmu mempunyai hidup sendiri yang selalu bergerak menuju keserasian, kesehatan sempurna, dan kedamaian hati. Inilah norma ketuhanan di dalam dirimu yang selalu berusaha menyatakan dirinya melalui kamu setiap waktu. Lantas, bagaimana biasanya orang mencampuri prinsip hidup yang serasi ini? Untuk bisa berpikir secara benar dan ilmiah, kita harus mengetahui apa itu kebenaran. Mengetahui kebenaran berarti menjadi serasi dengan kecerdasan dan daya tak terbatas dari batin bawah sadarmu, yang dari sananya selalu bergerak menuju ke hidup. Tiap pikiran dan aksi yang tidak serasi, apakah itu karena ketidaktahuanmu atau karena pola pikiran yang salah, pasti akan menyebabkan ketidakcocokan dan mendatangkan keterbatasan dalam segala macam hal. Mulai sekarang, kamu dapat mencegah dirimu untuk tidak lagi memelihara pikiran dan gambaran-gambaran negatif. Cara paling mudah untuk menghilangkan gelap adalah dengan menggunakan sinar. Cara untuk mengatasi dingin adalah dengan memakai panas. Begitu pula cara untuk mengatasi pikiran negatif, yaitu dengan menggantikannya menggunakan pikiran yang baik. Tegaskan hal yang baik dalam dirimu, maka hal yang jelek dengan sendirinya akan lenyap. Hukum hidup yang sejati adalah hukum pertumbuhan. Alam telah membuktikan bekerjanya hukum ini dengan menyatakan dirinya secara diam-diam dan terus-menerus dalam hukum pertumbuhan makhluk hidup. Di mana ada pertumbuhan dan pernyataan diri, pastilah di situ ada hidup. Di mana ada hidup, pastilah di situ ada keserasian. Dan di mana ada keserasian, disitulah akan tercipta kesehatan yang sempurna. Bila pikiranmu berjalan serasi dengan prinsip kreatif dari batin bawah sadarmu, maka kamu sedang berada dalam satu nada dengan prinsip hidup dari keserasian agung. Sebaliknya, bila kamu memelihara pikiran yang tidak cocok dengan prinsip keserasian ini, pikiran buruk tersebut akan menempel kepadamu, menggoda ketenanganmu, meragukan kemampuanmu, dan akhirnya mendatangkan kesakitan fisik. Dan bila pikiran keliru itu terus kamu pertahankan, ia bahkan mungkin bisa mendatangkan kematian. Dalam proses menyembuhkan suatu penyakit, langkah utama yang harus kamu lakukan adalah menambahkan mengalirnya dan penyebarannya daya vital dari batin bawah sadar ke seluruh sistem tubuhmu. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara membuang jauh-jauh pikiran takut,
ragu, cemas, iri, benci, dan tiap bentuk pikiran merusak lain. Sebab, pikiran-pikiran negatif itulah yang cenderung merobek dan merusak jaringan syaraf serta kelenjarmu, yang merupakan jaringan badan penting untuk mengontrol pembuangan semua sampah di tubuhmu. Sebagai bukti nyata, ada kisah tentang seseorang yang pernah menderita penyakit POT atau TBC tulang punggung yang parah. Penyakit kronis seperti ini biasanya dianggap sangat sulit disembuhkan oleh medis. Namun, ia mulai berdoa dan membangun keyakinan batin dengan cara yang benar. Dari kondisi tubuh yang bungkuk, timpang, dan bahkan harus berjalan menggunakan bantuan kedua tangan dan lututnya, perlahan ia bertransformasi menjadi pribadi yang kuat, tegap, dan sehat kembali. Ia membuat penegasan atau afirmasi untuk dirinya sendiri, sambil secara mental menyerap sifat-sifat baik yang sangat ia perlukan. Ia menegaskan kalimat itu berkali-kali, beberapa kali sehari dalam hidupnya. Ia tegaskan dengan berani, "Aku utuh, sempurna, kuat, berkuasa, sehat, serasi dan bahagia." Ia begitu gigih dan mengatakan bahwa doa penegasan tersebut selalu merupakan ucapan pertama yang ia ucapkan ketika baru bangun tidur, dan menjadi ucapan terakhir yang ia bisikan ketika hendak tertidur malam. Luar biasanya, ia juga berdoa untuk kesembuhan orang lain dengan cara memancarkan pikiran penuh cinta kasih dan kesehatan. Sikap batin dan cara berdoa yang tulus ini akhirnya kembali kepada dirinya sendiri berlipat ganda. Kepercayaan dan kegigihan yang ia miliki terbukti memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kesembuhannya. Bila pikiran takut, marah, atau iri mulai datang menarik perhatiannya, ia akan segera menjalankan daya penangkalnya menggunakan penegasan baik tadi. Batin bawah sadarnya pun menanggapi dengan patuh, sesuai dengan sifat kebiasaan pikirannya. Inilah sebabnya kamu harus sangat berhati-hati terhadap apa yang terus kamu ulang di dalam pikiranmu. Karena bawah sadarmu selalu mendengarkan. Ia mendengar ketakutanmu. Ia mendengar keyakinanmu. Ia mendengar kata-kata yang kamu ucapkan tentang dirimu sendiri setiap hari. Jika kamu terus berkata hidupmu hancur, bawah sadarmu akan memperkuat kehancuran itu. Jika kamu terus merasa dirimu lemah, bawah sadarmu akan membentuk hidup yang selaras dengan kelemahan itu. Tetapi jika kamu mulai memenuhi dirimu dengan harapan, keyakinan, ketenangan, dan gambaran hidup yang lebih baik, perlahan bawah sadarmu juga akan bergerak ke arah yang baru. Mungkin selama ini, kamu terlalu sering melawan dirimu sendiri. Terlalu sering memberi makan ketakutan dibanding harapan. Terlalu lama hidup dalam pola yang membuat jiwamu lelah. Tetapi kabar baiknya, apa yang pernah ditanam bisa ditanam ulang. Dan perubahan selalu dimulai dari apa yang terus kamu izinkan tinggal di dalam pikiranmu. Karena pada akhirnya, bawah sadarmu tidak pernah berhenti bekerja. Ia selalu bergerak menuju kehidupan, menuju kesembuhan, menuju kedamaian. Dan ketika kamu mulai bekerja selaras dengannya, perlahan hidupmu juga mulai berubah. Terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.